Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Peserta kuliah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang seri fikih perbandingan ya. Kita sudah bahas pengantarnya 2 pertemuan, semoga sudah memahami. Kita sekarang akan bahas ya bukunya sebagaimana saya sampaikan. Bagi buku ya tolong dibeli bukunya. Jadi meskipun kita mungkin belajar fikihnya belum masih dasar, tapi karena masalah yang kita hadapi itu emang tidak bisa dekati pakai fikih biasa, harus fikih perbandingan supaya kita nggak bingung. Nah, makanya ya sedikit banyak dengan materi ini berharap para peserta udah ngelihat, oh ternyata itu sama saya gitu. Jadi bukan, kan selama ini ketika belum diajak fikih perbandingan kan bingung, yang benar yang mana, nggak usah bingung, itu kan nggak usah bingung, itu karena memang soto Madura sama soto Banjar emang beda-beda itu, tapi sama-sama soto. Nggak usah pusing. Kalau orang luar negeri kan, ini gimana sih katanya soto, kok ada Banjar apa? Nggak usah pusing. Karena kita udah tahu soto Banjar itu ini sama soto Madura begini. Bukunya ini ya, namanya Bidayatul Mujtahid. Namanya aja udah menakutkan. Permulaan seorang yang ijtihad. Wanihayatul Muqtasid, dan akhir dari orang yang sedang. Jadi kan ada namanya muqtadi, muqtasid. Muqtadi itu yang dasar, muqtadi yang tengah. Nah, fikih kita itu kan fikih tengah. Kalau di majelis itu sudah tidak lagi fikih dasar ya, fikih tengah. Nah, fikih tengah naiknya namanya bidayatul mujtahid, permulaan orang ijtihad. Bukan mustahid, ini permulaan membahas supaya oh gitu toh, gitu ya. Berharap pada ambil buku supaya nggak pusing. Beli bukunya, jangan beli baju mulu. Beli buku, beli buku. Jadi supaya apa, nanti pas kayak gini bukunya dibuka. Kita akan bahas namanya Kitabus Shalah. Sekarang saya akan bahas 2 atau 3 bahasan yang menunjukkan bagaimana kok ada perbedaan itu gimana. Nah, di dalam Kitabus Shalah ini ada banyak bahasan. Sebagian bahasan itu full kesepakatan, sebagian bahasan ada perbedaan. Ya. Secara umum dalam kitab shalah itu ada 4 bahasan besar. Pertama tentang masalah kewajibannya, ya. Yang kedua tentang syaratnya, mulai dari syarat wajib, syarat sihah, syarat sah, syarat kesempurnaan. Ketiga tentang perbuatan, tata cara, ya. Yang terakhir yakni masalah rukun. Yang terakhir masalah kalau orang meninggalkan sholat. Kalau ada masalah dalam sholat. Ada 4 bahasan. Ya, nah di bahasan yang pertama ini ada beberapa masalah. Ada beberapa bahasan, aja beberapa masalah. Nggak usah pusing, Bapak. Ini hanya pengantar aja supaya paham di masalah sholatnya ada begini. Di bahasan tentang masalah kewajiban, ini masalah pertama adalah tentang wajibnya sholat. Semua sepakat, nggak ada masalah itu. Ya, jadi ada banyak masalah yang sepakat. Kewajiban sholat sepakat. Nah, ada masalah kedua yang mulai itu. Nah, sekarang akan kita bahas. Berapa, apa aja yang diwajibkan? Paham ya? Kan tadi sholat itu wajib, sepakat. Tapi berapa sholat yang diwajibkan? Ini ada 2 pendapat. Oh, mulai itu. Ini yang sepokok ini aja ada 2 pendapat. Apa aja, berapa yang diwajibkan? Imam Malik, Syafi'i, dan jumhur ulama atau sebagian besar ulama mengatakan bahwa yang wajib itu 5 kali sholat.
Itu namanya as-salawatul khams. Salat 5 waktu itu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Saja. Tidak ada kewajiban yang lain. Jadi salat yang wajib itu hanya 5 kali salat. 5 kali waktu. Namanya salat maktubah itu hanya khamsu salawat. Sementara ada pendapat Abu Hanifah dan sahabatnya bahwa yang wajib itu bukan hanya 5, tapi ditambah 1. Witir. Jadi Abu Hanifah dan sahabatnya mengatakan sholat yang wajib itu adalah sholat 5 waktu plus witir. Perlu dengar ya? Plus witir. Lah kok bisa ada perbedaan perkara sedasar ini? Kata Ibnu Rus mengatakan, karena ada satu sebab. Ada beberapa hadis yang tampak saling bertentangan. Inilah awal-awal perbedaan. Jadi kalau ada orang, saya ulang lagi, kalau ada orang punya pandangan hukum, itu bukan berarti dia meninggalkan sunnah. Ini makanya ada yang aneh. Kita ikut sunnah aja. Loh kok mereka-mereka ini ikut sunnah. Justru karena ikut sunnah terjadi perbedaan. Kalau sunnahnya sama pasti nggak berbeda. Bapak Ibu, sunnahnya, hadisnya memang didapati memang ada yang berbeda satu dengan yang lain. Hadis kan bukan satu. Paham ya? Jadi ada orang bilang, kita ikut sunnah aja. Mereka ini juga maunya ikut sunnah. Bukan berarti yang ikut sunnah berarti nggak boleh ada perbedaan. Jangan sampai salah memahami. Semua ulama yang ada di madzhab fikih itu justru karena dia mau ikut sunnah. Dia mau benar. Sama-sama mau benar. Nah, kenapa kok bisa ketemu beda? Ternyata ada hadis-hadis tentang masalah sholat wajib ini ada yang tampak berbeda. Nah, lah kok bisa? Nih ya, saya berikan beberapa hadisnya. Ada sejumlah hadis yang pemahamannya yang wajib itu cuma 5 waktu aja. Dan ada sejumlah hadis yang pemahamannya bahwa di samping ada 5 waktu yang wajib, witir juga wajib. Makanya akhirnya sholat yang wajib itu menurut Abu Hanifah dan sahabatnya itu 5 waktu plus witir. Ya. Oke, nah hadis apa saja yang pemahamannya itu bahwa yang wajib itu sholat 5 waktu aja. Itu hadis tentang Isra Mi'raj. Itu hadis yang populer juga ya di Bukhari. Annahu lamma faraghal farda ila khamsin qala Musa irji ila rabbik fa inna ummataka la tutiku dhalik. Qala raja'tu fa qala ta'ala ya khamsun wa ya khamsuna la yubatil qawlu ladayya. Maka ketika minta penurunan dari 50 itu sampai ke 5 waktu, Musa tetap berkata kepada Rasulullah, kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tidak akan mampu menjalani 5 waktu itu. Faraja'tuhu, maka saya kembali meminta peringanan kepada Allah. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya khamsun wa ya khamsuna la yubatil qawlu ladayya. Itu 5 sudah tetap, itu sama dengan 50 waktu. Firmanku tidak lagi bisa diganti. Ini hadis pertama. Jadi memang yang wajib itu sholat 5 ini. Terus ada hadis A'rabi yang populer yang tanya kepada Rasulullah. Ya, itu hadis kedua tentang hadis A'rabi. Gitu. Oh, hadis A'rabi ini beberapa riwayat ya. Ada Imam Ibn Tha'labah dan lain sebagainya. Sampai di situ disebutkan ada satu bagian hadisnya. Kita langsung ya nggak bacakan hadis lengkapnya ya, karena langsung ini pokok bahasanya. Khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Qala hal alayya ghairuha qala la illa atatawwa. Hadis yang kedua yang pemahamannya itu menunjukkan yang wajib itu sholat 5 waktu saja. Kata Nabi, 5 sholat pada setiap hari dan malam. Orang Badui berkata, apakah saya ada wajib selain 5 waktu?
Qala la, nggak ada. Illa tatawwa, kecuali kau mau sunnah. Jadi yang wajib itu cuma yang 5 waktu, kata Rasul. Sudah, sampai ditegaskan, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban selain 5 waktu? Nggak ada. Nah, berarti menunjukkan yang wajib hanya 5 waktu. Sementara di sana ya, ada beberapa hadis yang pemahamannya bahwa witir itu wajib. Ya berarti di samping sholat 5 waktu, ada kewajiban sholat witir. Salah satu hadis Amr ibn Shu'aib an-Nabi an-Jaddi. Anna Rasulullah SAW qala, Inna Allah qad zadakum salatan wa yal witr, fahafidhu. Rasul bersabda, sebenarnya Allah menambahi kewajiban pada kalian satu sholat, dan itu adalah witir. Maka jagalah sholat witir itu. Ada perintah, fahafidhu alaiha, suruh jaga sholat witir. Ini menunjukkan kewajiban, karena ada perintah menjaga. Terus kemudian hadis Hanifah ibn Hudzafa. Ini yang dirahmati Allah, tidak saya takhrij hadis ini, karena ini perlu perlu pendetailan. Karena nanti kalau ditakhrij malah khawatir tambah bingung. Kita sudah mencukupkan dengan yang disampaikan oleh Ibnu Rus di kitab ini. Dan Allah kitab ini mu'tabar. Haris ibn Hudzafa qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha amarakum bisalatin ya khairukum min khumurin yal witr. Ini hadis yang keluar kata-kata Amr, sebenarnya Allah perintah kepada kalian salat itu lebih baik daripada khumurini. Ia adalah witir. Wa ja'ala lakum fi ma baina isya fajr. Dan Allah jadikan salat witir itu salat isya dan terbitnya matahari fajar. Jadi ada hadis hari langsung innallaha Allah merintahkan pada kalian. Yang ketiga, hadis yang menunjukkan witir itu wajib. Hadis Buraidah al-Aslami. Anna Rasulullah SAW qala al-witru haqqun. Witir itu hak. Witir itu wajib. Faman lam yutir falaisa minna. Yang tidak witir tidak termasuk kami. Ini hadisnya tegas-tegas. Makanya oleh Abu Hanifah dan sahabatnya, ia mengatakan witir wajib. Jadi yang wajib bukan hanya sholat 5 waktu. yakni sholat 5 waktu ditambah witir. Tapi bagi pendapat yang kedua, Malik dan Syafi'i dan sebagian besar ulama mengatakan yang wajib hanya 5. Karena sudah ditegaskan oleh Rasul ungkapan yang menunjukkan tidak ada tambahan hal alayya ghairuha. Apakah ada kewajiban selain 5 waktu? Kata Nabi, la. Loh, pertanyaannya, lah kenapa itu ada kata zadakum wahya fahafidhu alaiha amarakum bisolatin? Mereka menjawab bahwa perintah-perintah di sini tidak bertentangan dengan perintah yang di atas. Ini dianggap sunnah muakkadah. Kenapa? Karena hadis di atas sudah menunjukkan hanya 5. Tidak mungkin hadis dengan hadis yang lain bertentangan. Lah kalau ini kok ada kewajiban selain 5, itu berarti dia wajib. Namanya sunnah muakkadah. Ya, para ulama mengatakan perintah itu kalau disertai menekan namanya wajib. Tapi kalau tidak menekan, ya berarti namanya sunnah. Nah, namanya bisa ditinggikan menjadi sunnah muakkadah. Itu jawaban pertama tentang yang tetap menganggap yang wajib itu sholat 5 waktu. Gitu. Karena yang lebih kuat lagi adalah ketika seorang badui di riwayat yang lain, dia mengatakan tidak menambahi, kemudian atas rukun 5 itu, Nabi mengatakan aflaha in sodak, beruntung bagi yang kalau dia jujur. Artinya cukup bagi orang menjaga ini masuk surga. Oke ya.
Nah, bagi yang punya pandangan sholat itu di atas yang wajib itu sholat witir dan ada kewajiban sholat lima waktu dan ada kewajiban itu mengatakan ya tidak apa-apa hadis di sana yang mengatakan hanya 5 itu. Di sini ada hadis menambah dan tidak mengurangi, tidak merubah, bukan berarti tidak wajib. Berarti tinggal 5 plus 1. Gitu. Karena jelas-jelas bunyinya amar hukum. Loh. Jadi mau nanya, ini sama-sama megang hadis. Cuman beda memahami terhadap yang berbeda begini. Bagi pendapat pertama, memahaminya yang hadis tentang ada pembatasan itu clear, nggak usah dirubah. Ini yang dianggap sunnah muakkadah. Bagi pendapat kedua, justru karena ada perintah, berarti ini wajib. Yang di sana gimana? Itu namanya ada tambahan perintah. Biasa tambahan perintah. Meskipun sudah dibatasi, ada tambahan perintah. Gitu. Dan tambahan tidak merusak. Az-ziyadatu la tansakh. Tambahan perintah itu tidak menghapus perintah pertama. Nah, itu ada kaidah gitu. Nah, ini yang disebut dengan sebab perbedaannya bukan pada sahih tidaknya hadis, tapi sebab perbedaan karena banyak hadis atau sejumlah hadis berbeda dengan sejumlah hadis. Sehingga para orang yang menekuni hukum Islam ini, yang namanya ulama al-fiqh itu, para ulama fikih, akhirnya harus membuat kesimpulan. Jadi ini gimana? Karena hadisnya memang sejumlah berbeda, akhirnya memang punya kesimpulan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Inilah fakta secara hukum Islam. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami cara berpikir. Di sini ada ketahuan. Oh, gitu. Oke, sampai poin ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Nah. Baik, Ustadz, ini sudah ada Pak Indro. Dipersilakan Pak Indro untuk bertanya langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz. Salam. Ustadz, mendengar tadi penjelasan Ustadz, kan ada sebagian dari kita itu kan bukan mengatakan, tapi berpendapat itu amrin wajibun. Jadi semua perintah itu hukumnya jadi wajib. Tapi kan dikatakan tadi Ustadz bahwa ini wajib atau enggak, apakah ada penekanan atau adakah tidak. Dan yang biasanya kan yang memahami apakah ini ada penekanan, ini tidak, atau ini arahnya kemana kan para ulama fikih atau para ulama kita yang dulu ya. Jadi bagi orang-orang seperti kita nih yang awam nih ya cukup sebenarnya ikut yang mana aja Ustaz ya. Jadi karena kan kita nggak bisa tahu ininya gitu. Begitu Ustaz. Terima kasih. Ya, itu kan sudah masuk ke kategori analisis terhadap perintah Nabi. Secara umum perintah itu memang hukumnya wajib. Tapi kaidah tadi itu masih terusan, makanya nggak boleh berpotong. Al aslu fil amri al wujub illa ma dalat dalilu ala khilafihi. Asalnya perintah itu hukumnya wajib. Kecuali ada bukti bahwa bergeser dari wajib. Kenapa? Nanti perintah itu nanti dibahas di usul fikih. Perintah itu ternyata dikaitkan dengan waktu. Loh, berarti nggak full. Perintah dikaitkan dengan kemampuan. Oh, berarti nggak full. Atau kalimatnya tidak menekan. Biasanya menggunakan kata lam. La yuballighunna. Hendaklah loh. Kalau hendaklah tidak sama dengan aku perintahkan. Nah, gitu. Sehingga para ulama mengklasifikasi semua kalimat perintah di Quran maupun Sunnah itu. Kenapa dibeda-bedakan? Gitu. Ada kitaban, ada hukum, ada pakai fi'il amr, ada menggunakan lam amr. Tapi ada yang dikaitkan, ada yang dibuat syarat. Ini semua pasti beda, nggak mungkin sama. Sehingga akhirnya di ulama usul fikih, jika perintah itu menekan, bahkan disertai dengan ancaman kalau nggak melaksanakan, maka hukumnya wajib. Tapi kalau perintah itu tidak terlalu menekan, karena tidak ada ancaman di belakangnya, atau karena macam-macam dari mereka, maka ini hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Itu nanti itu ranah usul fikih itu. Karena per setiap kata perintah dikaji satu-satu. Khusus tentang kalimatul amr, kalimat-kalimat yang mengandung unsur perintah apa saja. Gitu. Termasuk kata kitaban itu.
dicatat atau catatan. Itu apa maknanya? Nah, jadi kaidah tadi al-amr yadullu alal wujub itu umum. Begitu nanti udah masuk detail, tergantung nanti kondisinya. Apa diperlakukan umum begitu aja, setiap perintah jadi wajib, sehingga tidak perlu melihat korina yang lain atau dilihat. Para ulama tentu pada posisi harus dilihat. Tidak serta-merta perintah wajib. Ternyata kata perintah itu penekanannya. Kalau kita melakukan satu kata perintah perlakuannya sama, ya itu namanya nggak ilmiah. Katanya aja beda-beda. Ada perlakuannya harus beda. Terus gimana? Dia diacak-acak. Ada sebuah perintah, termasuk bab sholat itu ada perintah. Tapi di sini orang yang tidak melaksanakan nggak diancam, ya berarti kan nggak wajib. Gitu. Seorang badui yang hanya mencukupkan 5 waktu, tidak pernah nggak witir, udah cukup lah, berarti perintah yang witir ini apa dong? Kalau ini dianggap wajib, baduinya keliru. Gitu. Berarti baduinya kan tetap benar, memang Rasul yang izinkan. Berarti ini apa? Oh, berarti ini bukan sampai level wajib. Itu pendapat jumhur ulama, sebagian besar ulama. Lain Abu Hanifah. Ya nggak apa-apa, dia nggak nambah. Ini ada perintah tambahan, bisa jadi perintah ini datang setelah dia. Nah, gitu, jadi analisisnya banyak. Nah, sehingga akhirnya punya 2 pandangan. Dan pandangan ini datang dari mana? Dari analisis terhadap hadis Rasulullah. Saya ulang lagi. Bukan berarti orang yang pandangan hukum itu berarti tidak sampai ke hadis. Justru mereka ke hadis. Terus kemudian harus menemukan kesimpulan dari beberapa riwayat yang bisa jadi tampak berbeda. Nah, demikian Pak Idul. Fadol, kalau yang lain lagi. Ya, jadi kalau ini Ustaz, sekarang kalau sahabat sering dengar namanya di ceramah-ceramah, Ustaz menyatakan bahwa dengan dalil itu bahwa kulu amrin wajib itu jadi berlaku untuk semua sehingga menghukumi kita yang lain, jadi nggak bisa diterima Ustaz ya. Jadi harusnya dikembalikan itu lagi masih pada koma. Masih ya. koma. Ya. Itu kaidah umum itu, masih koma. Itu mirip aja, mirip. Kalau kita di SD, pokoknya jam 7 masuk. Lah kan nanti ada, lah Bu, kalau saya mencret gimana? Boleh kalau mencret. Lah karena orang nanya lagi, Bu, rumahku jauh. Jam 7 suruh nggak telat, saya udah berangkat jam 5. Nah, mulailah ada bahasan-bahasan. Itu biasa kan kalau sudah kasus per kasus. Iya baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Makanya sebentar, makanya kalau orang belajar fikih gini, kok belajar tauhidnya nggak kokoh, terus belajar tazkiyatun nafs nggak kokoh, nanti gampangin hukum. Nah, gitu kan? Ini gini, wah ini banyak, Allah udahlah, kita ini aja gitu. Makanya saya ngajarkan fikih setelah sudah kita ajarkan tauhid, kita ajarkan tas. Kalau enggak nanti ngaco. Tapi sebagian, kalau hanya tauhid saja, enggak sampai ke fikih, nanti orangnya apa aja wajib. Kalau belajarnya hanya akidah, apa aja wajib. Karena akidah itu kan pokok. Jadi apa aja jadi pokok. Seakan-akan seluruh ajaran agama itu pokok. Ada yang enggak pokok. Yang pokok ada, yang turunan yang tidak pokok ada. Makanya kalau di bab yang tidak pokok, ya kita relax yang pokok. Kebenaran Islam, wahdaniyahnya Allah, keesaan Allah. Nah, itu pokok-pokok. Kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, pokok-pokok. Kewajiban hijab, pokok. Tapi kalau yang tidak pokok, jangan dipokokin. Nanti akhirnya apa aja jadi pokok. Nah, apa aja jadi pokok itu namanya fundamental. Kan fundamental kan pokok. Orangnya namanya fundamentalis jadinya. Apa aja jadi pokok. Iya, itu cara berpikirnya gitu. Usulin itu adalah apa aja jadi pokok. Lawannya itu liberal. Apa aja tidak ada yang pokok. Kebenaran Islam ekstrem relatif. semua, ya. Apa aja itu relatif. Mukanya aja relatif jadinya. Jadi itu nggak pernah ketemu itu 2 pihak yang ekstrim itu. Gitu. Karena apa aja nggak pokok. Liberal. Yang dirinya aja juga nggak pokok. Nah, sehingga yang bagus ya, jangan ya ada yang dalam agama itu ada yang pokok, kita nggak akan berbeda, nggak boleh berbeda. Kewajiban sholat, wah berbeda, oh bisa murtad. Sholat nggak wajib, sholat wajib, tapi berapa sholatnya itu baru jadi berbeda. Sholat 5 waktu wajib dan lain-lain. Nah, silakan kalau ada lagi. Jelas sekali. Terima kasih. Jazakallahu khairan.
Baik para peserta kuliah yang ingin bertanya kepada Ustadz bisa dituliskan di kolom chat ataupun dengan raise hand. Tapi saat ini belum ada pertanyaan lagi Ustadz, jadi bisa dilanjutkan kembali. Lanjut ya. Tapi kira-kira jamaah bisa paham ya, bisa ngikuti ya. Itu sebenarnya yang saya sasar dari kajian fikih perbandingan ini bukan detail permasalahnya, karena itu juga akan butuh keilmuan lebih. Tapi lebih ke arah membangun mindset, oh ternyata fikih itu begini. Gitu. Setelah kita belajar fikih di Senin pagi, oh karena kita komit ya, tidak masuk ruang perbedaan. Kita udah pokok-pokok aja. Yang kita menggunakan fikih Syafi'iyah, sebagiannya kalau ada kita baru sebutkan pandangan yang lain. Nah, di fikih ini berharap kita semakin matang dan dewasa. Terus masalah ketiga ya, tadi masalah kan bahasan tentang kewajiban. Itu sholat itu hukumnya wajib jelas ya, itu jelas. Kemudian yang kedua, apa aja yang diwajibkan, itu ada khilaf. Yang ketiga, siapa yang wajib sholat? Muslim dan balik. Itu clear sudah. Yang tidak muslim, nggak balik, nggak wajib sholat. Sekarang ada masalah yang keempat. Nah, jadi dalam bahasan masalah kewajiban itu ada 4 masalah. 2 yang sepakat, 2 yang berbeda. Sudah fair sebenarnya. 2 yang sepakat, 2 yang berbeda. Yang berbeda yang keempat adalah gimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Oh, ini gimana meninggalkan sholat itu? Hukumnya gimana? Ini masalah. Nah ini kok bisa? Orang yang sengaja meninggalkan sholat, disuruh sholat nggak mau. Tetapi dia masih mengakui kewajiban sholat, bukan mengingkari kewajiban sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat, itu sepakat. Tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat itu nggak wajib, murtad sudah. Karena menolak pokok-pokok ajaran agama. Tetapi tinggalkan sengaja. Dan kemudian disuruh sholat nggak mau, emang nggak mau, tapi masih ngakui kewajiban. Potongan kayak gini ini para ulama punya pandangan berbeda-beda. Ada mengatakan orangnya wajib dihukum bunuh karena meninggalkan pokok ajaran agama. Dia sebagian mengatakan dia ditakzir dan ditahan penjara. Kemudian yang ada yang mengatakan jadi dibunuh atau dipenjara, 2 pandangan. Yang mengatakan dibunuh itu ada yang mengatakan dibunuhnya karena dia udah kafir. Nah, itu mazhabnya Ahmad, Ishaq, Ibnul Mubarak. Tapi ada yang mengatakan dibunuh bukan karena kafir, tapi karena had. Itu pendapatnya Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahlul Zahir. Abu Hanifah saja dan sahabat. Paham ya? Jadi dalam bab orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan disuruh tetap tidak mau dengan tetap mengaku kewajiban sholat, itu hukumnya ternyata berat. Masya Allah. Ada 2 hukum, atau di penjara, ditahan. Yang mengatakan dibunuh ada 2 pendapat. Dibunuh karena dia kafir, udah murtad dia. Yang kedua dibunuh karena dia memang harus dibunuh sebagai had, hukuman atas orang yang tidak sholat. Jadi nggak sholat itu Masya Allah, hukumnya berat. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok bisa berbeda? Loh, ada orang, kan hadisnya sama, Rasulnya sama, kok berbeda? Emang hadisnya beda-beda. Makanya biasa aja, tetap aja kita harus bersatu. Kayak suami istri aja. Nggak usah harus apa aja sama, yang penting masih suami istri, dah.
Kalau apa aja sama ruwet ntar. Ada hadis sahih ya. La yakhillu damu mri'in muslim illa bi ikhda thalath. Tidak halal darah orang muslim kecuali karena 3 perkara. Kufrun ba'dal iman, dia kafir setelah iman, yakni orangnya murtad boleh dibunuh hukumnya kalau di negaranya Islam ya. Au zinan ba'da ihsan, dia zina setelah dia sudah berkeluarga. Au qatli nafsin bighairi nafs, atau dia membunuh orang, membunuh ya, maka bighairi nafs. Kalau membunuh ya berat dibunuh. Artinya nggak ada orang meninggalkan sholat boleh dibunuh di sini, kan? Udah dibatasi oleh Nabi. Hanya orang yang murtad, kemudian zina muhsan, sama membunuh orang. Dan di sana ada hadis dari Buraidah anaqal, bahwa Nabi itu bersabda, ini hadis yang kedua yang menjadi sebab adanya perbedaan pandangan hukum. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ini janji kami, perjanjian kami dengan mereka itu masalah salat. Faman taraka faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat dia kafir. Loh. Jadi pernyataannya yang meninggalkan kafir, ya udah kafir, berarti ya dibunuh. Gitu. Udah murtad kan? Bagi yang mengatakan itu kafir. Juga ada hadis Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa bainal abdi wa bainal kufri au qala asyirki illa tarkus salat. Tidak ada antara seorang hamba dengan kekufuran atau kemusyrikan kecuali meninggalkan salat. Jadi begitu meninggalkan salat ya berarti sudah masuk ke area kufur atau syirik. Jelas sekali kan dari hadis ini. Maka para ulama yang memahami bahwa kata kufur ini kufur hakiki, ya berarti yang meninggalkan salat ya kafir. Hakiki udah murtad, dibunuh. Tapi kalau yang mengatakan di sini itu bukan kufur hakiki, yang disebut dengan al-kufru duna kufrin, kufur tapi tidak sampai kufur hakiki, maka ya tidak kafir. Ya dia di penjara misalnya, atau ditakzir, dikasih hukuman apa? Kenapa meninggalkan sholat? Kenapa? Ya karena tidak boleh diperangi. Kan dari hadis yang boleh dibunuh kan cuma 3 orang, yang murtad, yang zina muhsan ya, sama yang membunuh orang. Nah dia nggak meninggalkan sholat, nggak masuk kategorinya. Gitu. Bagi yang mengatakan, lo bisa dibunuh, kenapa? Kan kafir. Nah karena kafir, ya berarti dibunuh. Karena dia sudah murtad kategorinya kufur ba'da iman. Karena ada kata Nabi, faqad kafar, dia kafir. Bagi yang mengatakan tidak boleh dibunuh, itu kafirnya, itu maknanya bukan kafir hakiki, tapi kafir majazi. Yakni dia melakukan tindakan kufur, bukan menjadi kafir. Nah, atas pemahaman yang berbeda dan riwayat hadis yang berbeda inilah timbul pandangan hukum yang berbeda. Ada yang mengatakan meninggalkan sholat itu kafir, mengatakan tidak kafir. Ini bagi yang tidak nggak kewajibannya. Kalau kewajibannya mau udah jelas. Meninggalkan sholat dan mengaku kewajibannya itu hukumnya apa? Nah, ini yang berbeda-beda. Nah, sebab perbedaannya adalah ikhtilaful athar, perbedaan hadis yang ada. Jadi bahasan pertama juga sebabnya perbedaan hadis. Ini juga masalah ikhtilaful athar. Dan ini banyak sekali kasusnya. Jadi karena hadisnya memang cukup bervariasi. Meskipun para ulama itu pada posisi bahwa jika ada hadis bertentangan, maka yang wajib dikerjakan itu adalah mengupayakan disatukannya. Kalau bisa itu tidak bisa disatukan. Bisa nggak bisa disatukan? Kalau tidak bisa maka paling rajih. Oke. Kan kalau ada yang bertanya. Paham ya? Baik. Ibu Wati, dipersilakan Ibu Wati untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Ya, syukron Mbak Intan.
Ustaz, yang perihal tadi tidak sholat itu tapi karena malas ya Ustaz ya, dia tidak mengingkari maksudnya. Nah kalau ditarik ke sekarang ini kan ada perbedaan tuh ulama yang bilang kaitannya dengan qada ya Ustaz ya. Oh itu udah nggak bisa diqada sama sekali, jadi taubat aja. Karena kalaupun dikerjakan nggak diterima. Nah, itu udah saya pernah dengar tuh ngomongnya udah gitu. Nah, sementara di ulama lain bilang masih bisa diqada, silakan aja sebagai bentuk dari menambah amal gitu ya. Nah, pertanyaannya kedua-duanya ini memakai dalil yang mana sih Ustadz, yang bilang nggak bisa pokoknya udah titik nggak bisa, terus kalau yang masih bisa diqada, nah itu dalil-dalilnya itu gimana ya Ustadz? Pengen tahu juga yang saya, mengatakan tidak diqada karena tidak ada hadis qada salat kecuali orang yang tidak ada hadis tentang orang yang meninggalkan salat secara sengaja itu qada. Yang ada itu hadis qada tentang orang yang lupa atau tidur. Itu man nama anis shalah falyusalliha idza staiqadha. Atau mana saya nasa falyusalliha idza dzakaraha. Ada dua riwayat ya. Yang tidur meninggal dari salat, yakni tidur akhirnya tidak salat, maka dia salat waktu dia bangun. Dan orang yang lupa dari salat, maka salat waktu dia sudah ingat. Nah, sementara ini bukan tidur, bukan lupa, selesai sudah. Nggak usah dikiaskan. Kenapa nggak usah dikiaskan? Nggak ada kias dalam ibadah. Nah, gitu. Itu memang pendapatnya Imam Ahmad. Karena tidak ada qada, terus gimana penyelesaiannya? Ya taubat, jika berdosa. Nah, taubat aja. Tapi Syafi'iyah mengatakan menggunakan kias. Loh, itu namanya kias aula. Kalau orang meninggalkan sholat karena lupa, tetap bayar. Gimana kalau sengaja meninggalkan? Lebih wajib bayar. Paham? Taubat enggak? Ya taubat tetap, kan dia dosa. Gitu. Kalau orang yang meninggalkan sholat karena lupa, enggak perlu taubat. Karena kan enggak dosa. Jadi sholat aja. Tapi kalau meninggalkan karena lupa, ya taubat. Ya qada. Dikiaskan kepada orang yang lupa dari sholat. Jadi yang satu menggunakan dasar hadis dan tidak mau kias, yang satu menggunakan hadis dan kias, akhirnya ketemunya wajib qada dan yang satu tidak wajib qada. Paham ya? Nah, jazakallah khair. Nah, kalau ketemu ustadz yang tidak mau qada ya nggak apa-apa, biarin aja. Kan ibu sudah punya ilmunya sekarang. Gitu. Terus kalau yang betul, mau qada ya nggak apa-apa. Udah tahu ilmunya jadi enak kan? Jadi akhirnya kita itu enak gitu ketemu banyak orang. Oh iya. Terus kita gimana? Nah, saya katakan kalau kita memilih untuk diri kita sebaiknya yang hati-hati. Yang hati-hati qada. Tapi kalau milihkan ke orang lain ya carikan yang mudah. Ustaz, saya itu nggak sholat dari muda. Ya udah Bapak Ibu qada. Ya qada berapa ratus sholat Ustaz? Ya semampunya. Selebihnya taubat. Nah, gitu. Dikasih yang mudah. Tapi usahain qada ya, terus taubat. Tapi kan kita sudah punya pegangan, ada yang memang tidak mewajibkan qada kan? Ya udah, jadi masyarakat adalah kelonggaran. Nah, baik Ustaz. Ini jadi saya ada pertanyaan Ustaz. Tadi kan Ustaz membahas terkait dengan hukum ya Ustaz, hukuman. Nah, hukuman ini penegakan hukum Islam yang tadi seperti di penjara atau ada hukuman-hukuman lainnya. Apakah kemudian nanti itu di akhirat akan meringankan hukumannya? ya bagi orang yang melakukan tindakan salah dan sudah melaksanakan hukumannya di sini sesuai dengan syariat Allah, maka di akhirat nggak dihukum lagi. Tapi bagi orang yang melaksanakan dan di sini tidak, maka ada kemungkinan dia akan diurus, akan mendapatkan hukumnya kelak di akhir. Kecuali dia taubat. Kalau taubat, dia bisa jadi Allah akan ampuni. Jadi makanya bagi orang yang salah dan belum ada hukuman di sini, maka harus taubat supaya kelak di akhirat tidak ada hukuman. Nah, itu paham ya? Allah a'lam. Baik, Ustaz. Belum ada pertanyaan lagi, silahkan dilanjutkan. Kita lanjut ya. Nah, masalah ketiga masih terkait dengan yang meninggalkan sholat. Ini bab tentang
Apakah orang menikah tadi kan, apakah yang meninggalkan sholat itu dibunuh atau enggak dibunuh ya? Kalau tadi, apa hukuman bagi yang meninggalkan sholat? Sekarang hukum orang yang meninggalkan sholat, apakah hukumnya kafir atau tidak kafir? Ini juga ada perbedaan di antara ulama karena ada hadis tadi. Al-ahdul ladzi bainana baina al-kufri aw syirki as-shalah tarkus shalah. Perjanjian ya atau pemisah antara kami dengan kekufuran musyrikan itu meninggalkan sholat. Kata Nabi, fama man tarokas sholat faqad kafar. Yang meninggalkan sholat dia kafir. Nah, kafir kata Imam Ahmad ya kafir. Pokoknya meninggalkan sholat, mau mengakui kewajibannya, apalagi tidak mengakui kewajibannya selama meninggalkan sholat sekali aja kafir. Fair. Kenapa? Ya hadisnya kafir. Tapi Imam Syafi'i kalau meninggalkannya karena malas maka tidak kafir. Tapi kalau meninggalkannya karena menolak kewajiban sholat baru kafir. Nah, jadi di dalam hadis tadi ada dua tafsir. Man tarokas sholata amdan ma'ajuhudihi liwujubis sholat faqad kafara kufran bawah. Nah, yang meninggalkan sholat sengaja dengan menolak atas kewajibannya, maka dia kafir terbuka. Dia keluar minal. Tapi man tarokas sholata amdan wa yukirra wujubas sholah alaihi faqad kafara duna kufrin. Loh. Sama-sama kafaro. Yang meninggalkan sholat sengaja tapi masih mengakui kewajiban sholat, dia kafir tapi tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Nah, makanya ada dua istilah. Kufrun yakhruju bihi minal millah, yukhriju minal millah, wa kufrun la yukhriju minal millah. Yani ada kafir yang mengeluarkan orangnya dari agama, jadi murtad. Dan ada kekafiran yang tidak mengeluarkan orangnya dari kekafiran. Misalnya kayak ada hadis, sibabul mu'mini fusuk wa qitalu kufur. Mencaci maki orang mukmin itu tindakan fasik. Dan membunuh orang mukmin itu tindakan kufur. Apakah membunuh berarti kafir? Enggak. Gitu. Dia melakukan tindakan kafir. Makanya faqad kafar yakni faqad amila amalal kufri. Dia mengerjakan perbuatan kufur. Bisa dipahami ya? Nah, ini hadisnya sama. Tapi karena pemahamannya dan penafsirannya beda, lahir hukum yang berbeda. Nanti di lapangan sekarang, ibu-ibu kalau ketemu ustadz yang ngomong dia kafir murtad, ya udah berarti dia pendapat yang pertama. Gitu. Terus ketemu ustadz lagi, nggak kafir, mana ada orang kata kafir? Ya sekedar nggak sholat, kecuali dia nggak mau mengakui la ilaha illallah baru kafir itu. Berarti dia pendapat yang kedua. Kita tahu jadinya, oh ya nggak apa-apa. Gitu. Nah yang bijak, ustadz itu kalau ngajari masyarakat heterogen kayak gitu, nggak boleh satu pendapat memang. Karena nanti kasihan yang berbeda loh, kok gitu jadi bingung. Kalau diterangkan dari awal kan kayak gitu. Makanya untuk ngaji fikih di komplek umum dikenain. Ini fikih sedang apa fikih perbedaan. Awas ya, kalau fikih sedang kita ke sini. Yang tidak cocok nanti nanya aja. Dari awal sudah dikenain. Supaya nanti masyarakat nggak tambah bingung. Karena kalau nggak dikenain nanti bingung. Kok jadi bingung sih? Sini bilang gini, yang sini bilang padahal itu emang ada. Pas berbeda. Nah kalau kita sudah belajar kayak gini, jadi tahu ternyata sebabnya hanya pemahaman terhadap bukan yang satu pakai hadis, yang satu pakai otak, nggak gitu. Hadisnya sama, pemahamannya yang berbeda. Hasil pandangan hukumnya berbeda. Paham ya? Insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah. Baik, dipersilakan pada peserta kuliah untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya mau menyampaikan informasi sedikit ya Ustadz. Ya, terkait dengan investasi wakaf untuk pesantren Formula Hati. Ini untuk salurkan wakaf ini dapat disalurkan ke BJB Syariah dan juga terkait dengan
dengan buku Cerdas Mengelola Waktu, dan buku ini juga diambil dari 6 sesi kajian tentang hakikat waktu. Dapat dibeli dengan menghubungi nomor 0878 8943 7521. Baik. Baik. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk melanjutkan kajian kembali, Ustadz. Demikian informasi terkait dengan saluran wakaf pesantren Formula Hati dan buku Cerdas Mengelola Waktu. Ya, itu jadi sudah mulai bisa dipahami ya. Oke, itu masalah ketiga ya. Sekarang ada masalah pula, tapi udah masuk ke bahasan 2. Ya, bahasan pertama masalah kewajibannya. Bahasan kedua ya adalah tentang tentang syarat sholat. Sholat itu salah satunya masalah waktu, masalah adzan dan iqamah, masalah kiblat, menutup aurat, suci dari najis, tempat yang boleh dipakai sholat sama tempat yang tidak boleh pakai sholat, tentang syarat sahnya sholat, terus kemudian tentang niat, dan bagaimana itu diwajibkan. Ya, salah satu bahasan yang tema yang juga ada perbedaan dalam masalah waktu. Semua sepakat, sholat itu ada waktunya. Sepakat, sholat itu ada waktunya. Karena firman Allah jelas, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu wajib bagi mukmin, kewajiban yang ada waktunya. Sudah. Persoalannya sekarang datang mana waktu utama, mana batas terakhirnya. Mana tadi yang utama dan mana yang dibolehkan. Nah, batasnya itu yang mana? Contoh nih, sholat duhur. Semua ulama sepakat sholat duhur itu mulainya dari zawalul syams. Matahari bergeser ke barat. Sedikit aja riwayat dari Ibnu Abbas bahwa beliau menyepakati masalah ini. Nah, baca sepakat. Tapi mereka berbeda pandangan dalam beberapa hal. Yakni sampai batas mana sholat duhur itu. Ada yang mengatakan batasnya sampai bayangan itu sejajar dengan barangnya. Ada yang mengatakan sampai 2 kali dari bayangan. 2 kali dari barangnya. Nah, ada mengatakan hanya 2 kali. Karena apa? Ada hadis Nabi. Ini bab masalah hadis tentang waktu sholat. Karena Jibril datang habis Isra Mi'raj itu 2 kali, 2 hari. Ada hari pertama, hari kedua. Nah, itu hari pertama, hari kedua itu berbeda. Para ulama akhirnya, ini gimana ini maksudnya? Oh, akhirnya mulailah. Ini yang utama, ini yang boleh, ini yang makruh, kayak gitu. Ini hadis Jibril. Shalla bin Nabi adz-dzuhra fil yaumil awal hina zalatis syams. Nabi sholat duhur di hari pertama itu ketika matahari lingsir. Matahari condong ke barat. Fil yaumil tsani hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu. Dan di hari kedua, Nabi sholat Jibril sholat bersama Nabi itu. Nabi sholat bersama Jibril itu pada waktu bayangan itu sama dengan barangnya. Loh, berarti gimana sih? Tadi pas zawal saat. Ini bayangan sesama dengan barangnya. Semaqal al-waktu ma baina hadzai. Waktu dulu yakni antara dua ini, antara zawal sama dengan bayangan itu sama dengan barang. Wara'anhu qala innama baqa'ukum, dari riwayat juga innama baqa'ukum bima salafa qablakum minal amri kama baina salatil asri ila ghurub syams.
uti alu Taurah at-Taurah fa'amilu hatta idza tasafar nahar thumma ajazu fa'atu qiratan thumma uti ahlul Injil fa'amilu ila salatil asr thumma ajazu fa'atu qiratan thumma utina al-Qur'an fa'amilna ila ghurri syams fa'utina qiratain faqala ahlul kitab ay rabbana a'taita haula qiratain a'taitana qiratan wa nahnu kunna athar amal qala Allah hal zalamtukum min ajrikum min syai' qalu la qala fahuwa fadli utihi man asya. Nah, hadis ini hadis panjang ya. Tentang kata Nabi nanti kalian itu tetap ya, tempatmu di dunia itu dari dibandingkan dengan orang sebelum kalian itu seperti antara sholat asar sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Lalu kita dikasih Taurat, kemudian lalu Taurat dikasih Taurat, kemudian mengerjakan sampai tengah hari ya. Kemudian dia nggak mampu lagi mengerjakan, maka mereka dikasih satu qiraat. Kemudian ahlu Injil ya dikasih Injil mengerjakan sampai sholat asar, dari duhur ke asar. Kemudian mereka itu tidak mampu lagi, maka mereka dikasih satu qiraat. Kemudian kami dikasih Al-Quran dan kami mengerjakan Al-Quran sampai matahari terbenam, maka kami dikasih 2 qiraat. Ahlu kita bertata yakni kepada Allah, ya Rabb kami, engkau kasih mereka yakni umat Rasulullah itu 2 qiraat, dan engkau kasih kami 1 qiraat. Padahal kami itu banyak sekali amalnya. Allah berfirman, apakah saya mendolimi kalian dari pahala kalian? Mereka berkata tidak. Demikianlah keutamaanku, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Ya, melihat hadis ini dan hadis di atas masalah sholatnya Jibril dengan Rasulullah, Imam Malik Syafi'i mengambil hadisnya Jibril sehingga waktu sholat duhur itu mulai dari condongnya matahari ke barat sampai bayangan itu sesuai dengan orang. Abu Hanifah memahami dohirnya hadis yang kedua. Duhur itu ya sampai asar. Paham? Jadi sebelum ada asar, ya berarti sholat duhur masih boleh. Karena orang Injil kan sholat duhur, sampai duhur, sampai dia males. Nabi dikasih asar. Selama belum asar, ya berarti belum tuh. Masih duhur. Wong Tauratnya tadi ngerjain terus. Jadi nggak ada waktu jeda itu, nggak ada. Jeda di mana? Nah, kalau subuh kelar, karena ada batasan tulu'us syams. Kalau duhur, kalau kata Imam Malik Syafi'i, ya berarti ikut hadis sampai bayangan itu sama dengan barang. Abu Hanifah enggak. Duhur itu mulai dari matahari condong ke barat sampai masuknya sholat asar. Kalau udah asar, ya baru duhurnya nggak boleh. Bisa dipahami. Ini Pak, hadisnya yang satu pakai hadis ini, satu pakai hadis, jadilah perbedaan. Nanti kalau kita berkesempatan dan Allah berikan kita kemampuan, di ujung-ujung pertemuan saya akan bahas tentang tarjih. Nah ini agak rumit kalau tarjih. Kalau udah tarjih, kita akan analisis hadis satu persatu, kita akan detailin maknanya, dan kita bandingkan, kita adu mana yang rojih pendapatnya. Nah, ini insya Allah. Semoga nanti kita bisa sampai ke level itu. Tapi dengan syarat ya Bapak Ibu harus siap. Nanti kalau tarjih nggak siap, nah bingung. Hadis sahih karena ada sanadnya, rawinya kayak gini, ntar bingung. Tapi kalau bisa tarjih, wah kita semakin mapan ilmunya. Meskipun belajarnya sebentar, insya Allah. Udah kayak gitu, ngadepin penceramah atau ustadz yang di masjid berbeda-beda, apa kita udah tenang aja. Tahu nih mah. Nah, gitu ya. Oke, sampai ini dulu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
khawatir nanti keberatan. Ada masalah berbeda dan semua masalahnya adalah pakai akan kalau mau tarjih dianalisis satu persatu hadis. Tapi ini karena nggak usah ditarjih, biarin aja bikin. Yang penting tahu kenapa para ulama itu berbeda. Oh, ternyata kasusnya begitu. Silakan kalau ada pertanyaan, Mbak. Kalau tidak, Baik. mungkin. Nah, Ini ada Ibu Yuli, Ustadz. Dipersilakan Maaf. pada Ibu Yuli untuk bertanya langsung pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, Iya, Bu. Nah, kita selama ini ya ikut sesuai azid lah katakanlah gitu ya. Terus akhir pikirnya seperti Ustadz yang berakhirnya mulainya waktu sholat berikutnya gitu ya Ustadz ya. Nah, kalau yang sesuai dengan bayangan aslinya itu kalau misalkan duhur itu jam berapa ya Ustadz kira-kira jam ya? 1. Jam 1 seperempat. Tapi itu kalau di Indonesia kan Syafi'i ya banyak kan ya Ustadz ya. Itu diterapkan nggak ya Ustadz ya di pondok-pondok terutama yang udah pasti udah ilmunya ya. Kalau kita orang awam Karena kalau lebih detail lagi Syafi'iyah itu di dalam Syafi'iyah ada banyak perbedaan pula dalam di fikih Syafi'iyah yang ini yang sudah Syafi'iyah itu mendekati pendapatnya Abu Hanifah. Sampai bayangan itu 2 kali lipatnya. Gitu. Ya. Itu yang disebut dengan waktu makro. Jadi memang nanti ada waktu utama, waktu boleh, waktu makro. Itu sudah mendekati asar makro. Gitu. Nggak sampai haram, tapi makro. Jadi kalau yang Imam Syafi'i sendiri hanya sampai bayangan itu sama dengan barangnya. Sekitar 1/4, 1,5 lah. Nah, kalau yang 1,5 itu sudah 2 kali lipatnya, itu sudah mendekati asar itu. Memang di dalam Syafi'iyah pun ada yang berpendapat seperti Abu Hanifah. Nah, itu yang dipakai oleh orang Indonesia ya Ustadz ya, Syafi'iyahnya. Ya, yang dipakai. Pokoknya sebelum asar berarti boleh duhur. Iya. Jadi supaya mudah, selama ini kan kita tahunya juga Ustadz ya. Iya. Jadi sebetulnya yang dipakai bukan pandangannya Imam Syafi'i tapi Syafi'iyah. Syafi'iyah. Kalau Syafi'i itu kan ulama Syafi'iyah. Ya, baik. Betul, Bu. Ya, syukran Ustaz. Dan juga ya memang kan kadang ulama itu kan melihat juga kondisi masyarakatnya. Karena itu susah itu. Batasan sampai sejenis itu sampai kapan? Kalau menggunakan Abu Hanifah kan memang simple. Duhur ya sampai asar ya sampai maghrib. Sebelum maghrib masih boleh sholat asar. Tapi harus ada yang khusus asar, ada waktu haram tuh pas terbenamnya matahari itu haram. Nah waktu maghrib gimana? Sampai isya. Isya gimana? Sampai menjelang subuh gitu. Jadi gitu aja waktu. Allahu a'lam. Tapi yang ingin kami jadi fokus itu adalah Bapak Ibu tahu kenapa mereka berbeda. Oh, ternyata berbedanya itu adalah ada karena riwayatnya banyak yang tampak berhadapan. Kedua, ternyata ada karena riwayatnya itu dipahami berbeda. Memang ada hadis pemahamannya beda. Ketiga, ada 2 hadis yang berbeda. Gitu. Dan kaitannya tentang penafsiran atau kata dalam hadis sehingga menyebabkan perbedaan. Wallah. Nah, silakan kalau yang lain. Ustadz, maaf Ustadz. Berarti tujuan kuliah ini mata utama juga yang maksudnya kecil banget gitu loh Ustadz. Itu juga bingung. Jadi minimal mengetahui bahwa ada banyak beda sehingga kita tidak perlu alergi terhadap perbedaan gitu Ustadz ya. Ya, sasaran utama saya di situ. Mungkin nanti kalau pertemuan ke-11 kali yang saya sampai, baru nanti kita detailin kalau mau. Karena ketemu tarjih nanti.
levelnya kita akan belajar memilih. Kalau saya, yang penting peserta untuk masalah furuk begini. Kalau ada perbedaan. Makanya tadi ada sholat bahasan pertama, 2 yang sepakat, 2 berbeda. Nah, gitu. Jadi yang sepakat banyak, tapi kan nggak usah diceritain. Yang dibahas kan sehingga sebenarnya detailnya bahasan, hadisnya, soalnya, periwayat, belum itu dulu. Sasaran saya adalah Bapak Ibu tercerah. Sama ini perbedaan itu gimana? Begini loh, bahasan perbedaan itu begini. Ada ayat banyak sekali. Sehingga sebenarnya mencoba untuk menyimpulkan gimana caranya. Nah, gitu perbedaannya. Saya pahami ya. Kenapa kok ada soto Madura, soto ini? Ya kita udahlah kita makan aja. Ternyata yang satu kasih santan, yang satu nggak dikasih santan, yang satu ini kok namanya soto? Karena ada kesamaan. Pasti ada. Kenapa soto ada kesamaan bumbunya ini? Nah, yang variannya yang berbeda. Ada yang pokok, pasti sama-sama ada airnya. Nggak mungkin soto nggak ada air, itu pasti pokok. Kalau nggak ada air namanya karedok. Kalau nggak ada air, misalnya kayak gitu. Itu contoh-contoh. Nah. Ya Ustaz, syukran, jazakallah. Baik, selanjutnya ini ada Pak Sucahyo, dipersilahkan untuk Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke Ustaz, sehat selalu. Ustaz, tadi yang untuk Injil itu apa ya Ustaz? Asar apa ya Ustaz? Sampai sholat asar. Ya ini kebetulan saya tahu dikit-dikit Injil. Memang itu di kitab itu sebutkan di Perjanjian Baru kisah para rasul begini. Para kisah para rasul pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah gitu Ustaz. Jadi memang mendukung yang dijelaskan tadi memang betul Ustaz. Itu terima kasih Ustaz. Oh, iya. Sampai sholat asar. Nggih. Nggih. Itu makanya kalau orang memahami hadis tadi, lahirlah itu bahasan tentang umurnya umat Islam tuh. Umurnya Yahudi yang ahlu Taurat tadi kan sampai pertengahan hari, anggap aja jam 12 ya. Anggap aja begitu. Nah, umur umat Injil itu sampai umurnya matematiknya itu 2001 tahun atau 2100 tahun, semoga saya tidak salah ya. Kalau enggak 2001, 2100 tahun. Sementara umatnya Nabi Isa, sejak Nabi Isa sampai Rasul itu 630. Ya kan, kalau nggak salah gitu. Nah, jadi kalau 2100 dikurangi 630, sisanya itu 1500 sekian. Kalau nggak salah gitu loh. Jadi umurnya umat Nabi itu 1570-an lah kira-kira. 1500 tahun lah kira-kira. Karena antara duhur asar sama maghrib itu mirip-mirip. Kalaupun agak lamahan di asar, ya bisa jadi ketika asarnya lebih awal, maghribnya lebih akan di musim panas. Jadi itu sekitar itu angkanya. Tapi nggak boleh lah diyakini ya. Pokoknya yang diyakini ya umur umat Nabi itu dari asar sampai maghrib. Nah, gitu aja. Nah, Fadal, kalau ada pertanyaan. Ustaz, atau non Ustaz. Jadi sami-sami Pak. Cerita Injil itu bukan untuk mengimani tapi untuk tambah referensi gitu Ustaz. Oke, betul. Oke. Oke, Pak. Assalamualaikum. Salam. Baik, Ustadz, ini selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Ya, Bu. Terkait dengan batasan ini. Ustadz, bismillah, izin bertanya Ustadz, pernah ikut kajian di situ disampaikan karena ada 5 mazhab, disarankan untuk tidak perlu mempelajari detail karena itu ada ahlinya. Untuk awam disarankan untuk mengikuti ulama atau ustaznya saja supaya fokus, karena untuk belajar itu dan serahkan kepada ahlinya. Ini bagaimana pendapat tersebut? Baik.
Ya, itu boleh aja. Mungkin Ustadz ini melihat jamaahnya diajak mikir lelet, gitu bisa jadi ya kan. Ustadz tuh kan ngelihat jamaahnya beda-beda. Nih kok males baca. Udahlah yang simpel aja Ibu ya, Pak ya, ikuti aja madhab tertentu, udah nggak usah mikir. Nah, daripada pusing, mungkin Ustadznya ini agak praktis dan realistis. Mungkin bisa aja. Kalau ternyata mikir, ya kemudian mikir kayak sekarang, mulai. Tapi kalau nggak mau mikir kan, ya ikut yang Senin Pagi kan nggak usah mikir. Pokoknya syaratnya sekian, dalilnya ini, terus saja gitu. Kita sudah kasih dalil malah lebih enak, masih ada naik kelas. Yang nggak mau mikir, pokoknya sholat itu sholat rukunya 13, tenyahok. Pokoknya aku ikut aja, itu namanya taklid itu. Nah, taklid itu yang jadi masalah kalau yang ditakliti keliru, akhirnya ikut keliru jadinya. Jadi kalau pendapat Ustadz begitu dapat dibenarkan. Jadi Ustadz itu melihat jamaahnya kalau diajak berpikir yang panjang malah pulang, kepunyangan lah, udah puyeng Ustadz. Yang ini gini udah. Nah, mungkin Ustadznya lebih supaya jamaahnya praktis, boleh aja. Dan Bapak Ibu di sini kalau puyeng ya dengerin aja, nggak usah mikir juga. Sasaran kan kalau puyeng Ustadz tadi ada dalil, Pak Saraf juga nggak ngerti. Ya, dengerin aja, yang penting ada mindset, oh ada kok perbedaan di dalam beberapa hukum Islam. Gitu ya, insya Allah. Baik Ustadz, ini berarti juga keberlakuan terkait dengan kalau misalnya menetapkan satu hukum yang benar dapat 2, yang salah dapat 1, itu bagaimana Ustadz? Ya itu salah satu yang mendasari para ulama kemudian tetap harus beristihad meskipun ada perbedaan karena Rasul yang memberikan jaminan. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajr wahid. Seorang hakim, seorang mujtahid ulama nih dihadapkan kepada perkara hukum, kemudian dia istihad. Kedapatan benar, menurut Allah dia benar, dapat 2 pahala. Kalau kedapatan salah, oleh Allah dianggap ini istihadnya keliru. Tidak dapat 1 pahala. Nggak dimurkai oleh Allah. Karena dia sudah berusaha untuk mencari kebenaran. Ada kasus nih, hadis yang benar ada. Ya Rasul yang benar yang mana? Gampang kan? Rasul udah wafat. Kita terima hadis ini sahabat. Terus gimana? Tanya sahabat Mas, aku lihat Nabi sama ngelihat Nabi. Kayak gitu, kalau dia kedapatan benar dapat 2 pahala. Kalau kok keliru dapat 1 pahala. Enggak dimurkai Allah. Karena dia sudah berusaha cari kebenaran. Para ulama ini nyari kebenaran. Dan insya Allah di bawah bimbingan Allah. Main-main. Sholatnya kuat. Bahkan kalau setiap ada masalah dia sholat 2 rakaat. Seperti ini, setiap ada masalah yang puyeng, sholat 2 rakaat. Bukan ke kafe. Kalau puyeng kan ke kafe ya kita ya. Puyeng kafe. Para ulama dulu kalau puyeng sholat 2 rakaat ke kafe. Beda kelas sudah. Oke, Fadal. Baik Ustadz, ini ada Ibu Yuli. Dipersilakan Ibu Yuli. Nah. Ya Ustadz, melanjutkan yang ditanyakan oleh Mbak Intan, berarti yang 2 atau pahalanya 2 atau 1 itu bukan untuk kita kan Ustadz? Untuk ulama yang menentukan itu kan Ustadz? Bagaimana Ustadz? Iya betul. Iya Bu. Nah sementara kalau kita yang ikut, ya kan kalau kita nggak mampu, ya dasarnya ada perintah Allah kan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya bagi yang tahu jika nggak tahu. Ya kita nggak tahu dalil, ya udah ikuti aja yang saya percayai ilmunya. Nah gitu. Sampai nanti kita harus belajar. Kalau Ibnu Taimiyah dan itu suruh tetap belajar. Taklid tidak boleh terus-menerus panjang hidup. Wong taklid kok sampai akhir hayat. Nah, gitu, nggak boleh. Kayak orang naik gunung. Udah 8 kali naik gunung masa nggak bisa jalan sendiri, masih aja ngajak pemandu. Kayak nggak mikir apa kira-kira. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan, loh fakta emang nggak mampu kok, lah gimana? Ibu-ibu, boro-boro sekolah tinggi. Sekolah dulu aja juga sekedar sampai SD, kelas 2. Dikawinin namanya. Sudah ajak mikir hadis, udah puyeng. Ikut ustaz aja lah. Boleh, ya boleh.
Ada seorang sahabat kan nanya ke Rasul tentang hari kiamat. Terus apa yang kau siapkan? Saya nggak nyiapin, sholat juga enggak. Ya udah. Kata saya, cuman saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, anta ma'am ahdata ilaih. Kau bersama yang kau cintai. Ya sudah, mau hanya orang awam ya cinta aja sama orang soleh. Kali gitu. Makanya ada doanya Habib Syekh gitu. Habib Syekh yang soleh itu. Ngajarin doanya lucu. Allahumma Allah mas'anna minal katutin. Allah atas minal uculi. Ada aja ini. Habib Syekh. Ya Allah jadikan aku orang yang katut. Katut itu ikut masuk surga bersama orang saleh. Jangan sampai jadikan kami menjadi orang yang ucul. Ucul itu lepas dari orang saleh gak ikut surga. Ada aja. Allah mas'alna minal katutin. Allah atas minal uculin. Mau di bahasa Arabin lebih enak sebenarnya. Tapi doanya gitu, doa Habib Syekh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, juga pengampun apabila umat memiliki keruan dari keterbatasan-keterbatasan yang Semoga Allah Maha Rahman Maha Rahim. Mbak. Kalau kita bicara kayak gini nih, kita akan sampai pada kesimpulan. Nantoknya belajar ini yang sudah setebel ini ya, setebel ini mana bukunya? Sebentar aku lihat ini. Nah ini ya, setebel ini. Nah ini mentoknya belajar ini, kau akan mengatakan, ternyata belum tentu yang kita anggap benar itu benar menurut Allah, dan belum tentu yang kita anggap salah itu salah menurut Allah. Ujungnya akhirnya orang beramal, orang masuk surga bukan amal perbuatannya. Lah ini aja masih beda-beda mulu. Orang masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha aja beramal yang mencoba. Semoga itu benar. Kita cari dalil ini yang benar semoga. Kalau keliru ya udah kita minta sama Allah Taala. Ya Allah saya udah berusaha sholat itu begini tata caranya. Saya benar kalau najis begini, kalau jual beli supaya benar begini, kalau sama pasangan benar, ternyata keliru ya sudah. Kita udah berusaha benar ternyata keliru. Ya Allah minta maaf. Dan memang benar sekali orang masuk surga bukan karena amal perbuatan, karena rahmatnya. Nah, ya Mbak, cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sampai pukul 10. Kita sudah sampai di akhir kajian di kuliah umum tematik. Sebelumnya mungkin doa penutup Ustaz. Langsung aja Mbak di doa penutup. Terima kasih kepada Ustaz Muslimin juga kepada para peserta kita untuk berkuliah umum pada pagi hari ini. Dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada subhanakallahumma